Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihata ala niyatil putuh wal munuh war rusuh wat taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh ila hadatin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadinil fatih lima ughliqa al khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad haqqa qadrihi wa miqdaril ajib. Allahumma akhrijna min julumatil fahmi wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir menghadiri kajian ilmu subuh Ahad pada hari ini, yaitu kita masuk tanggal 4 Juli Agustus ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya, dan setiap langkah kita menjadi nilai-nilai ibadah. Dan semoga hadirnya kita ke majelis ilmu salah satu kewajiban sebagai muslim, dan atas perintah Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kita diperintahkan oleh Nabi selalu untuk mencari ilmu, menuntut ilmu minal mahdi, dari mulai lahir sampai masuk liang kubur. Artinya mengaji itu nggak ada urusannya berhenti. Ngaji itu baru berhenti ketika kita mati. Mudah-mudahan ketika orang menuntut ilmu dalam keadaan meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ilan nur. Di mana dulunya dunia dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah ke dalam dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam, ad-dinul Islam, yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan sunnahnya. Semoga nilai-nilai Islam dapat kita pantulkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan masyarakat, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita bersama Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin selalu diingatkan untuk hadir setiap ada kegiatan, agar kita hidup ini enggak hampa. Ada satu keterangan dari Rasulullah, siapa orang yang hidupnya tidak pernah ngaji, batinnya kosong dan hampa. Maka kalau orang udah hidupnya kosong dan hampa, orang itu sulit untuk menerima nasihat-nasihat agama. Jadi ngaji itu adalah kebutuhan rohani yang sangat vital. Seperti jasmani kita, kebutuhan jasmaninya kita perlu makan, minum. Seandainya manusia tidak makan dan minum mungkin lemes. Demikian juga hati. Hati itu perlu diisi dengan ilmu.
Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Hari ini kita kupas tentang babun fil istiqomah. Yang punya kitab silakan buka pada halaman 53. Babun artinya bab, membahas tentang pentingnya hidup istiqomah. Jadi istiqomah itu asal kata dari istaqima, yastaqimu, istiqomah. Maknanya konsisten. Jadi istiqomah itu artinya tidak mencela-mencela. Istiqomah itu artinya melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah secara kontinu. Itu istiqomah. Dan istiqomah itu harus ajeng. Dalam bahasa Jawa itu ajeng, mantap. Tidak pelentat pintu, baik dalam urusan ibadah, muamalat, sosial, siasat, syariah, itu udah ada diatur dalam ajaran Islam. Karena Allah memerintahkan kita supaya hidup kita selalu istiqomah. Fastaqim kama umirta. Itu diterangkan dalam surat Hud, ayatnya yaitu ayat 112. Fastaqim artinya kalimat amr. Maka beristiqomalah kamu, kata Allah, kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepada kamu ya Muhammad. Wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini salah satu landasan referensi pentingnya kita hidup istiqomah, karena hidup istiqomah itu adalah dasarnya perintah Allah. Surat Hud ayat 112, hendaknya kamu hidup selalu istiqomah karena istiqomah itu adalah perintah dari Allah. Kemudian waman taba, barang siapa orang yang sudah taubat. Dulunya mungkin orang itu enggak istiqomah. Sekarang ketika dia ngaji membahas tentang babul istiqomah, dia taubat. Dia ingin menjadi orang-orang yang baik, ya. Dia ingin bagaimana ibadahnya selalu kontinu. Dia ingin bagaimana qiyamul lailnya selalu dia lakukan secara terus-menerus. Dia ingin bagaimana tilawah Al-Qur'an meningkat. Jadi istiqomah itu meningkat. Taubat itu artinya berhenti dari sesuatu perbuatan dosa. Itu taubat, ya. Ta'ajjalu bit-taubah qabla al-maut. Ta'ajjal, segeralah kamu taubat sebelum datang kematian. Kemudian wala tatghaw, janganlah hidup kamu itu melampaui batas. Ngurusin dunia, sampai sibuk ngurusin dunia, lupa urusan akhirat. Yaman bidunyahu istagal. Hai manusia yang hidupnya sibuk ngurusin dunia, waqad gharrahu tulul amal. Gara-gara dunia manusia hidupnya dimakan oleh angan-angan dan cita-cita. Akhirnya orang itu malas ngaji, malas ibadah, karena ngurusin dunia. Ya. Maka kita potong waktu kita. Bagaimana waktu itu kita bagi untuk Allah, melakukan muhasabah, bermuamalah untuk keluarga, untuk masyarakat, ya. Ini yang dimaksud dengan pengertian istiqomah secara meluas. Kemudian al-mautu ya'ti baghtatan. Ingatlah hai manusia, mati itu datangnya tiba-tiba, spontan. Tidak ada orang yang mati diberitahu atau diinformasi, apalagi di SMS. Ya, itu mati. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba, spontan. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itulah tempat naruhnya arsip-arsip amal kita. Sunduk, artinya amal. Jadi kita nanti kalau meninggal sudah siapkah kita tentang bekal amal kita? Jangan terlena dengan dunia. Jadi orang yang hidup istiqomah, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Jangan hidup tatghaw, melampaui batas, ya. Kemudian ayat berikutnya yang udah kita ketahui, surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Innalladzina qalu,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu berkata Rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini menyangkut urusan tauhid, urusan iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, statistiknya ketika ada di masjid, sholat berjamaah, mengaji, bergaul dengan orang soleh, membaca Quran, puasa, ya, bangun malam, itu iman meningkat, ya. Dan iman itu kadang-kadang drop, turun. Ketika jauh dari masjid, nggak melakukan sholatul jamaah, nggak bergaul dengan orang soleh, jauh dari majelis ilmu, kerjanya cuman layar peluyur, hardorin, dahar modal ulin, ya. Maka iman akan ngedrop ketika orang itu sudah berani menentang perintah Allah, apalagi berbuat maksiat. Nah itulah al-iman yazid wa yanqus. Saya buka di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, adalah syarah dari Lubbabul Hadis As-Suyuti. Itu dikatakan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa itu iman? Ya. Iman itu na'taqidu, kita meyakini annal imana qaulun bilisan. Iman itu terdiri dari ucapan dengan lisan, ya. Misalnya kita mengucapkan kalimat syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu qaul, diucapkan dengan lisan. Bahkan ketika orang meninggal dunia, keluar dari mulutnya kalimat tauhid la ilaha illallah, dipastikan orang itu dakhalal jannah, akan masuk surga. Tapi bagaimana lisan kita yang gak pernah mengucapin kalimat tauhid, lisan kita malas berzikir, maka akan keluh ketika datang Israel. Apalagi ke orang mati itu ada tantangan Yahudi dan Nasrani, kiri dan kanan, kita diserang depan belakang. Maka mari lisan kita selalu banyak zikrullah, zikrullah, banyakin zikir sama Allah, ya. Selain hati kita ingat. Kemudian yang kedua, yaitu ma'rifatun bil jinan. Iman itu adalah sebuah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah pengenalan diri kita. Awalul insan, yang pertama kali diwajibkan kepada manusia ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah? Jalurnya banyak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Salah satunya kita menyembah Allah, beribadah sampai datang keyakinan. Al-makna hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal tiba. Jangan pernah berhenti ibadah. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Jadi ibadah itu terus kontinu, lisannya terus zikir, dia gak putus-putus. Itulah orang-orang yang istiqomah. Biasa dia tengah malam tahajud, nggak putus walaupun 2 rakaat. Jangan tahajud malam ini 11 rakaat, minggu depan baru lagi tahajud. Ya, hari ini kita Senin Kemis puasa sunnah, ikut cara Nabi, continue. Ya, itu namanya orang istiqomah. Baca Quran paling tidak tiap hari, walaupun 1 ayat, 10 ayat, itu yang namanya istiqomah. Belum lagi kita ada majlis taklim, kita rugi kalau nggak datang. Istiqomah. Jadi orang yang istiqomah terpatri hatinya untuk makrifat kepada Allah, dia akan rugi ketika hidupnya menyia-nyiakan waktu. Idaatul waktu asyaddu minal maut. Idaatul waktu, menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari datangnya kematian. Jangan-jangan orang sedang anteng-anteng, nggak ngaji, nggak ngapa, sedang dicabut Israel. Berapa banyak orang yang bekerja pagi hari, pergi pagi pulang petang, banting tulang, tahu-taunya nggak balik ke rumah. Kemana dia? Ke rumah sakit, digotok, mati dia. Ayo, inilah kita diingatkan oleh Allah. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang selalu mengucapkan Tuhannya adalah Allah, bukan Tuhannya takhta, Toyota, jabatan. Ya, ini banyak di zaman sekarang orang bertuhan dengan penguasa. Bahkan ada ulama min ulama isu, ya,
Dia mengatakan Al-Quran dan hadis nggak ada relevan lagi untuk zaman sekarang. Itu yang berkata ketua PBNU, saudara. Apa nggak hancur ini dunia? Padahal ilmunya mumpuni. Kenapa? Hidayah dicabut. Baik-baik ulama yang mau begini mati dalam keadaan sul khotimah. Baik-baik saudara. Belum lagi tersandung kasus korupsi dana haji. Ini zaman udah edan. Siapa yang berani? Semuanya satu cekian saudara. Ya, jadi korupsi berjamaah. Para penegak hukum nggak berani, karena masih CS dia. Tinggal tunggulah biang keladinya. Ya, kalau biang keladi sudah turun, baru hukum berjalan, saudara. Kenapa? Enggak takut, enggak rasa takut. Dia berkata cuma ngaku Islam, tapi tidak ada konsisten dalam mengamalkan ajaran Islam. Dia ngaku Tuhan Allah, tetapi masih percaya dengan dukun. Bagaimana mungkin orang itu akan diterima masuk surga? Nah, kemudian di sini dikatakan, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-iman qaulun bilisan wa ma'rifatun bil jinan. Dia atau ma'rifah dengan hatinya, dengan kolbu. Jadi kolbu itu adalah penerima. Jadi iman bukan diucapkan. Walamma yudkhil iman fi qulubikum. Iman itu ketika sudah menancap dalam hati kamu, itulah dikatakan iman. Dia nggak takut dengan ancaman manusia. Dia nggak takut dengan godaan-godaan. Yang dia takut, dia tidak mendapat cintanya Allah. Yang dia takut tidak mendapat ridhanya Allah. Yang dia takut jangan-jangan ibadah saya tidak sampai ke surga. Ini yang terjadi. Maka di dalam kitab ini dikatakan ada keterangan begini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul. Dari Abi Hurairah Rasul bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu, dekatkan diri kamu dengan Allah, takarrub kepada Allah. Wasaddidu, saddidu maknanya istiqomahlah kamu. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui takarrub, melalui ibadah, baca Quran, sholawat, puasa, qiyamul lail, itu salah satu bagian takarruban ilallah. Nanti buahnya apa? Istiqomah. Sampai ada perkataan ulama, al istiqomatu khairum min alfi karamah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Orang yang hidupnya istiqomah satu kali aja lebih hebat orang itu mencari 1000 karomah. Zaman sekarang orang banyak ziarah ke makam-makam wali yang dianggap satu iktikad, di situ ada karomah. Benar. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu nggak ada hidupnya takut, nggak ada hidupnya sedih. Ya, itu wali Allah. Karena di dalam dirinya sudah terpatri iman yang mantap. Jadi ayo kita, kalau pengen dapat istiqomah, dekatkan diri sama Allah. Kemudian wasadidu, istiqomahlah. Wa'lamu, ketahuilah kata Nabi, annahu la yanjua ahadakum minkum bi amalihi. Sesungguhnya kalian tidak bisa masuk surga ngandelin amalmu, kata Nabi. Jadi jangan sampai kita, oh saya mah ahli tahajud, pasti masuk surga. Oh saya mah sering baca Quran, pasti masuk surga. Oh saya mah ahli sedekah, pasti masuk surga. Ternyata nanti ada yang diseret pada hari kiamat. Yang pertama, para alim ulama. Dia ngerti ilmu agama tapi tidak konsisten. Kabura maqtan indallah. Lima taquluna ma la taf'alun. Celaka kata Allah dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabura maqtan, celaka, dosa besar orang yang paham agama tapi tidak melakukan isi kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Maka di sana dikatakan begini. Ada satu keterangan dari Rasulullah, ya. Apa itu? Ya ma'syarul qurra, wahai segenap orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita di taklim hari Jumat, hari apa aja, Quran dibaca, terjemahan dibaca, tapi Quran menangis. Kata Nabi, nanti aku melihat umatku di hari kiamat. Mereka dulu di dunia baca Quran, tapi Quran tidak diamalkan. Quran hanya dijadikan musabaqah, lipstick dalam kehidupan. Itu dipanggil, kata Nabi, ya ma'syarul qurra,
wahai orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, istaqimu, maksudnya kata Nabi, cobalah kamu istiqomah dengan Quran. Maksudnya apa? Ketika Anda baca ayatnya, Anda pahami maknanya, Anda amalkan. Tuh. Kenapa? Faqad sabaqtum sab'an ba'ida. Siapa orang yang hidupnya mengkedepankan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemenangan di dunia, dia bahagia, di akhirat masuk surga. Itu. Kemudian fa inna ahadakum, apabila kamu menjauhkan hidupmu dari tuntunan Al-Quran, Al-Quran cuman pajangan doang. Di rumah Quran banyak, pada bulukan tuh Quran. Kata Quran, kapan gue dibaca nih? Nungguin Ramadan. Ya Allah, ya. Ini yang terjadi. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan. Kalau ada orang yang membelakangkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, semacam ucapan yang saya bilang tadi itu, ada seorang menteri mengatakan Al-Quran dan hadis nggak relevan isinya. Coba. Apa kata Nabi? Faqad dalaltum dalalan ba'ida. Orang itu akan diberikan hidupnya sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Maka orang kalau udah jauh dari Al-Quran, lihat aja hidupnya. Berani korupsi, berani melakukan sebuah statement yang bisa merusak citra umat Islam. Baik saudara, ya. Ini yang terjadi di era-era sekarang. Jadi kita diingatkan oleh Nabi, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, maka hidup kita dolalam ba'idah, bakal sesat. Kenapa? Kena istiqomah. Kemudian kalau orang udah istiqomah, dia akan mendapatkan karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan. Contohnya para wali itu diberikan karomah. Bukan hanya wali, hamba-hamba Allah pun bisa mendapatkan karomah dari hasil kerjanya sama Allah, ibadahnya mantep, ya, baca Qur'annya dihayati, diamalkan, nanti akan muncul buah daripada ibadah, ya. Karomah itu hal-hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba pilihan, sebagaimana mukjizat itu adalah amrun khaliq lil adah, satu perkara yang luar biasa. Di zaman Nabi, para rasul dapat mukjizat. Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar. Nabi Muhammad jangan ditanya, seabrek-abrek mukjizatnya, ya. Terus lagi Nabi Nuh juga bisa. Dengan dekatnya diri kepada Allah pada waktu banjir dia selamat. Orang-orang kafir termasuk anaknya, istrinya nggak selamat. Itu banyak mukjizat. Ya, kemudian para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga termasuk wali kutub, ya, yang mukjizatnya hampir mirip seperti mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang udah meninggal, ya, penyakit belang segala macam bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Itu mukjizat. Termasuk ibundanya Siti Maryam ketika hamil besar, Allah suruh, ya Maryam, coba orong-orong pohon korma. Ngerti orong-orong, Pak? Orong-orong bahasa Betawinya. Padahal perut itu pohon korma gede banget, Pak. Cuma diorong-orong pelan banget, itu jatuh pohon korma. Coba bayangkan, dia lahir nggak pakai bidan. Ayo, pernah dengar Nabi Isa panggil bidan, ya, dari rumah sakit spesialis? Nggak ada. Itulah karomah. Belum lagi Ashabul Kahfi, 7 pemuda. Dia kagak sejalan dengan pemerintahan yang zalim Dzulkarnain, ya, sebelum era zaman Nabi Muhammad. Dia hijrah ke gua. Berapa tahun dia? 309 tahun dia ada di gua. Kok nggak mati? Nggak makan dalam gua, bayangkan, ya, nggak mati. Urusan mati dan hidup urusan Allah. Bukan berarti ada orang makan terus sehat. Berapa banyak orang makan kekenyangan sampai muntah dia mati. Itu, Pak. Jadi Allah itu punya satu karomah, kemuliaan kepada hambanya. Bapak perhatikan di tempat-tempat makom para wali, tempat ziarah, di situ ada memberikan keberkahan kepada masyarakat sekitar. Datang ke Cirebon, orang pada buka toko, kemudian pemijahan, Banten. Jadi wali udah pada meninggal tapi membawa keberkahan. Itu karomah, memberikan kehidupan, ya. Kenapa? Istiqomah, ya. Nah, yang kita khawatirkan, ya, kalau kita ini sudah jauh hati kita dari istiqomah,
maka dikhawatirkan kita termasuk hati-hati yang tidak konsisten. Sampai kata Nabi, amalan itu tidak bisa mengandalkan Anda masuk surga. Nah di sini ada hadisnya. La yanjua ahadu minkum bi amalih. Jadi kalian nggak bisa ngandelin masuk surga dengan amal kalian, kata Nabi. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Apakah Anda juga sama ya Rasulullah? Nabi ditanya oleh sahabat. Qala wala ana. Aku pun sama. Bayangkan level Nabi yang gak punya dosa, yang maksum, dia masih meragukan. Maksudnya apa? Supaya umat itu benar-benar ibadah dengan istiqomah. Ya. Targetnya apa? Ridho Allah, bukan ridho manusia. Kalau kita ibadah ridho manusia yang ada capek, bahkan yang ada riya, nanti di sono dia ditanya, kamu ahli sedekah? Iya. Kata Allah, kadzabta, bohong. Kamu sedekah ingin cari popularitas di masyarakat. Kamu ahli jihad membela agama Allah? Iya. Bohong. Kamu jihad ingin dikatakan pejuang? Waduh. Yang ahli baca Quran diseret ke neraka. Kena baca Qurannya bukan lillah, tapi lil amprop lil fulus. Baik-baik. Para khotib, para ulama, para kiai diseret ke neraka. Atamurun nas bil birri. Apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan? Watan sauna anfusakum, sedangkan diri kamu lupa. Kamu suruh orang berbuat kebaikan, kamu sendiri ibarat lilin yang membakar diri kamu. Ini yang terjadi. Nah, sampai ada satu keterangan hadis yang cukup dahsyat, yang cukup mengerikan, ya. Di situ dikatakan babu taglid ukubah. Ada yang dimaksud dengan taklid. Taklid itu artinya orang yang paling berat siksaannya, gitu Pak. Siapa itu orang yang paling berat siksaannya? Man amara bil ma'ruf au naha 'anil munkar wa khalaqa qawlu fi'lu. Orang yang menyuruh orang berbuat amar ma'ruf, ayo sholat, dia nggak sholat. Ayo ngaji, dia kagak ngaji. Kayak puasa, dia kagak puasa. Nah ini cuma nyuruh doang. Jadi kalau nyuruh doang, kata Imam Syafi'i, mudah. Yang paling berat mengamalkan istiqomahnya, ya. Jadi istiqomah itu satu kali lebih hebat 1000 kali karomah. Orang nggak dapat karomah kalau istiqomahnya belum mantep, gitu. Dari Abi Zaid Usamah bin Zaid Usamah itu seorang anak muda yang diangkat oleh Nabi sebagai pasukan perang melawan tentara Romawi. Umurnya 18 tahun tuh Zaid Usamah. Itu para sahabat senior meragukan, Abu Bakar, Umar, ya, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, ya Rasul, apa nggak salah ngangkat Usamah bin Zaid? Tidak. Nabi itu setiap dia tunjuk pasti tepat. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa aja yang diucapin Nabi itu enggak menurut dasar nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Ternyata menang. Ya, Usamah ngelawan orang-orang tentara kaum Romawi waktu itu. Nah, terus sami itu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Zaid Usamah, apa? Ini orang yang hidupnya enggak konsekuen nih. Enggak istiqomah, ngaku Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam, baca Quran tapi tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, apa kata Nabi? Yukta, nanti akan didatangkan. Bahasanya apa? Nanti akan dilemparkan birrojuli yaumal qiyamah. Nanti ada orang dilemparkan pada hari kiamat. Payulqa finnar. Orang itu tiba-tiba dicemplungin kemana? Ke neraka. Dijeblosin ke neraka nih. Kenapa dia? Hidupnya enggak istiqomah. Ya. Dia berani menjual ayat Allah. Dia berani menjual agamanya sampai dia murtad. Dia berani mengawinkan anaknya padahal dia seorang muslim. Anak perempuannya dinikahkan dengan non muslim. Ada. Dari petukangan tanya Pak Haji. Ada itu. Kaya, emang kaya, kontrakan banyak.
kaya, kontrakan banyak. Tapi itu ibunya nyeret anak ke neraka. Ayo. Jangan sampai silau ke dunia apa? Mati kagak bakal dibawa dunia itu. Akidah dikorbankan. Kenapa? Enggak konsisten kepada ikam. Al istiqomah lujumu taatillah. Orang yang istiqomah itu sudah mantap taat kepada Allah. Sekali muslim tetap muslim, enggak akan murtad dia. Itu istiqomah. Nah, ketika dia tahu itu hukum dilanggar, siap-siap mereka. Bayulqa finnar. Dia bakal diseret ke neraka. Patan daliko aksabu batnih bayad padu rupiah kamayadur himal pirroh. Nanti orang itu ketika dijebloskan perutnya keluar utus temburak, utusnya keluar semua coba. Terus di sana ada beberapa penghuni neraka. Saking dahsyatnya itu orang dilemparin sampai dijeritan payaj tamiullah ahlun nar. Penghuni neraka itu pada kumpul, pada ngeliatin tuh. Siapa ini diseret ke neraka? Ya Allah. 70 tahun Pak ambles neraka. Fayakulun, lalu penghuni neraka itu berkata, "Ya fulan, malaka." Bahasa kitanya, "Hei fulan, kenapa ente masuk neraka? Bukan dulu ente casingnya seorang alim, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, bahkan ente seorang pendai, ya, seorang khatib, seorang kiai yang ilmunya mumpuni. Kenapa ente jual ayat Allah nih? Alam takuya ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bukankah kalian dulu yang merintahkan orang amar ma'ruf dan nahi munkar? Qalu bala, benar. Saya perintahkan orang untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Saya sendiri nggak pernah. Saya melarang orang jangan sampai terjun ke dalam perbuatan munkarot, maksiat. Saya sendiri malah melakukannya. Ikut judi online, saya biang keladinya. Ikut membakar masjid, saya biang keladinya. Waduh, casingnya agama, di sini pakai la ilaha illallah, mabok dia. Sambil dia demo, masya Allah, ya. Nah terus apa? Bala, benar saya dulu apa yang kalian saksikan, benar casing saya, casingnya hebat. Makanya Bapak jangan terpengaruh dengan casing. Ada perempuan pakai jilbab, dalamnya pelacur. Ayo, ada seorang kiai dengan casingnya seperti kiai. Jadi kita lihat aja itu. Sekarang ini menjelang pilkada. Waduh, itu si Kaisang pakai ini, kayak Ustadz Hap itu. Buset gitu lah. Untuk mencari sensasi. Baik-baik jangan terpengaruh dengan casing, Pak. Innallaha la yanjuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah enggak bangga dengan penampilanmu, ya. Walakin yanjuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat hatimu bersih enggak tauhidnya? Mantap enggak ibadahnya kena Allah, bukan ria. Nah itu. Wa amalikum, dan amalmu sesuai enggak dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nah akhirnya Pak, orang itu diseret ke neraka lantaran dulu di dunia hidupnya tidak istiqomah. Maka tadi yang saya katakan tadi, ya, maka kita dalam bermasyarakat, dalam bergaul, mencari teman juga harus istiqomah. Jangan sembarangan. Seperti kemarin saya ngaji Yaumus Sabat Ahad di Srengseng dengan Mu'alim Bunyamin. Itu ada kitab Nasoihud Diniyah. Di sana dikatakan ada sebuah syair di kitab Nasoihud Diniyah Sofhah 68. Anil mar'i la tas'al. Ini syair. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Kalau kita berteman ke seseorang, tanya teman bergaulnya. Ini orang baik kan nih? Ini orang ibadah enggak? Jangan langsung, "Mas, sampai sholat enggak? Mas, jangan puasa." Jangan, itu tersinggung. Kalau pengen tahu identitas teman kita yang bakal kita tanya temannya, "Mas gimana?" Cari menantu begitu juga. Jangan pakai jebak. Datang calon menantu bawa mobil Alphard, wah, bisa koper, habis nikah ditangkap sama KPK. Ayo lo, ya, makanya ngecek dulu, ya. Latasal, ya, anil mar'i latas. Kalau kita cari temen, jangan tanya langsung sama dianya. Dia pasti, "Oh Bu, saya calon menantu Ibu, ahli ibadah, pakai casingnya." Ya, pret Bu, ketipu kita.
Baik-baik Bu, ya. Zaman sekarang banyak penipuan. Ya, naudzubillah min. Tetapi wasal ankori. Kalau mau tahu itu orang teman dijadikan teman, sal, tanya kepada temannya yang suka bergaul. Misalnya ibu nih nongkrong sama orang-orang nongkrong di warung kopi. Di situ ada perek-perek janda-janda yang pada gatel. Ibu sudah termasuk itu. Maka cari teman yang baik. Kata Nabi, khairul jalis, sebaik-baik teman adalah temannya orang soleh yang suka duduk di majelis ilmu. Jadi di situ dikatakan la tashab illa mu'minan. Janganlah cari teman kecuali orang yang punya iman. Gitu. Jadi kalau kita punya teman yang kafir, lama-lama perilaku kita kayak kafir. Dulu tuh perempuan hebat banget. Waktu temennya ibu ustazah ngaji, begitu temannya si Mina yang kerja keluyuran. Ya Allah Bu, jilbab pada aut-autan. Udah lagi nggak ke masjid, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan cari teman kata Nabi kecuali orang itu mukminan, orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Kalau kita makan, jangan suka makan kecuali kita makan dengan orang-orang yang takwa. Diajakin makan dengan perampok, Bu besok makan lu, padahal itu dia pulang rampok. Di mana? Ya di gacoan kayak di mana kayak sambal kayak, waduh. Akhirnya kita nggak tahu dia haram diembat. Maaf saudara, kalau dia haram diembat ke dalam perut, fa anna yustajabalah, doanya mentok. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi barang yang haram, sampai makannya diatur, cari teman diatur oleh Nabi, itu orang istiqomah. Nggak sembarangan cari teman. Kalau temannya ahli ibadah kita tertarik, teman malas ibadah kita akan tertarik. Dia nggak harus wala yakul ta'amak illa taqiyun. Jangan makan kecuali bersama orang yang takwa. Orang yang takwa itu nggak sembarangan makan. Mana yang dihalalkan dia makan, mana yang diharamkan dia tinggalkan. Itu orang takwa. Almaru ala dini khali. Orang itu dilihat dari agamanya. Jadi kalau kita cari teman, cari menantu, itu dilihat, dicek and recheck, ya, supaya tidak kebelinjong bahasa kitanya, ya Bu. Jalisus sholih khairun minal wihdah. Bergaul dengan orang soleh, duduk majelis taklim, khairun minal wihdah. Itu lebih baik kata Nabi daripada kamu hidup menyendiri. Jadi kamu lebih baik bergaul dengan orang soleh. Di situ ada majelis ilmu, maka kamu akan tertular dengan karomahnya orang-orang soleh, dengan maunahnya orang-orang soleh. Ya, wal wihdah khairum min jalisisu. Menyendiri itu nggak baik. Ya, yang baik bergaul. Tapi menyendiri baik ketika dia tidak bergaul min jalisisu dengan teman-teman yang brengsek. Jadi kita dipilih, ini istiqomah. Ibadahnya diatur, cari teman diatur, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita sampai jam berapa? Isra jam 6:05, ya. Alhamdulillah kita dari habis subuh sampai Isra. Pahalanya udah ketahuan tuh. Siapa yang habis sholat subuh dia melakukan aktivitas yang menyangkut ibadah, ya, maka dia setelah itu sholat Isra minimal 2 rakaat. Lalu pahalanya seperti mulai itu meraih pahala ibadah haji dan umrah tamah, sempurna. Tapi walaupun sering Isra, kalau ada duit tetap haji mah kudu wajib, ya. Jangan sampai Pak nggak haji udah Isra Pak Ustaz, masya Allah, jangan, tetap wajib haji mah, ya. Itu jadi ciri orang yang istiqomah, orang itu hidupnya konsisten terhadap ajaran Allah, baik yang berat maupun yang ringan. Yang kedua, orang yang istiqomah selalu mau mengkaji ilmu. Jadi kalau orang selalu mengkaji ilmu, pasti orang hidupnya istiqomah. Yang ketiga, orang yang istiqomah mengamalkan ilmu agama, dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Nah itu. Kemudian di sini dikatakan di dalam kitab yang sedikit lagi kita habiskan ini, yaitu ada satu keterangan tadi yang saya baca surat Fussilat ayat 30, kalau udah hidup istiqomah jaminan surga. Itu, ya. Di situ dikatakan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang hidupnya sudah istiqomah maka dijanjikan oleh Allah al-jannah, surga.
Jadi nggak sembarangan sorga Pak ya. Kemudian walakum fiha matashtahi anfusukum walakum fiha mataddaun. Di sorga itu keinginan kita apa aja udah ada. Mau apel, mau istri 40 orang yang cantik-cantik. Dan di sorga kita makan jalan terus, minum jalan terus, tapi nggak ada toilet. Bayangin, toilet nggak ada Pak, ya, nggak ada sorak-sorak pada berak, nggak ada sorga. Makan jalan terus, apel segala macam. Matashtahi, apa yang kita butuhkan udah siapin oleh Allah. Ya, syaratnya apa itu? Istaqim, istiqomah dalam hidup. Allah janjikan sorga. Ya. Nah kemudian innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Nah ini ayat ini sama dengan ayat surat yang tadi, surat Fussilat ayat 30, dihubungkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 12 sampai 14. Orang-orang yang hidupnya istiqomah, dia mengatakan Rabbunallah, Tuhannya cuman Allah. Ya. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Summastaqamu, kemudian ucapan itu dia konsisten, ya, fala khaufun, maka orang itu hidupnya nggak ada rasa takut, yang ditakut cuma Allah. Walahum yahzanun, dan orang itu hidupnya tidak pernah bersedih, karena Allah sudah jamin rezekinya di dunia dan di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Orang yang hidupnya istiqomah dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam melakukan hubungan antara vertikal dengan Allah, horizontal antara sama manusia, dia pernah tidak menggibahin orang, tidak pernah memfitnah orang, ya, bersih hidupnya. Ulaika ashabul jannah. Dia akan menjadi penghuni surga. Amin. Khalidina fiha. Kita bakal kekal di alam surga sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah pembalasan dari orang-orang yang berbuat istiqomah. Yang terakhir, an Abi Amr wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Hadis ini dari Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Qala, ia berkata, qultu, aku pernah mendapatkan informasi dari Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bahasa kitanya, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan gairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya tentang Islam. Ajaran yang paling top, ajaran yang paling unggul dalam Islam itu apa ya Rasulullah? Ini sahabat nanya nih sama Nabi, tolong terangin. Kalau engkau sudah terangin, la as'alu ahadan gairah, saya nggak bakal tanya lagi dengan para sahabat yang lainnya, karena langsung sumbernya dari Nabi. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, wahai sahabat Amr Sufyan bin Abdullah, kalau anda pengen tahu amalan Islam yang paling unggul, top, yang paling hebat, kata Nabi, apa? Ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama kata Nabi, kul, katakanlah, ucapkanlah, amantu billah, kamu meyakini bahwa Allah adalah Tuhanmu. Satu, mantapkan imanmu. Itu amalan paling top, iman, saudara. Jadi ayat Al-Quran, innalladzina amanu wa amil, iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Ada orang aku beriman mulutnya, tapi amal solehnya nggak pernah dikerjakan. Dia termasuk orang-orang yang kabur maktan indallah. Kemudian yang kedua, apalagi Rasul setelah iman dimantapkan, summastaqamu. Ajaran yang kedua kata Nabi, istiqomahlah kamu dalam hidupmu, dalam urusan amalmu, dalam urusan ibadahmu, sosial, politik, ya, berumah tangga, itu lengkap, ya. Harus istiqomah, cari teman, istiqomah, baca Quran, istiqomah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, istiqomah terus, ya. Kemudian hadis ini adalah termasuk hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tadi yang dikatakan Nabi, kamu tidak bisa ngandelin amalmu masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga? Benar kata Nabi, wala ana. Jadi bagaimana caranya agar kami bisa meraih surga? Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin.
Kalau kamu pengen mudah masuk surga, jangan pernah mengandalkan amalanmu. Surga tidak bisa dibayar dengan amalanmu kecil itu. Surga bisa didapat birahmatin, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, wapadlin, dan juga karunia Allah. Mungkin hari ini amalan ini yang bisa menyebabkan kita masuk surga, belum tentu yang lainnya. Maka kita selalu berdoa, di mana Nabi selalu mengajarkan kepada sahabat agar dia mantap istiqomah. Kata Nabi, jangan lupa habis sholat membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu. Ya mukallibal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati manusia, ya. Sabbit qalbi ala dinik, mantapkan hati aku di dalam ajaranmu. Jadi kita minta sama Allah, Allahumma ya mukallibal qulub, ya Allah, engkaulah zat yang membolak-balikan hati manusia. Sabbit qalbi, mantapkan hati aku ala dinik, di atas ajaran agamamu. Kita doa, mohon sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau doa kita mantap, ibadah kita nasta'in, Allah akan datang, saudara. Bagaimana kita dapat nasta'in Allah? Ibadahnya masih tidak lurus, ibadahnya belum khusyuk. Ibadahnya karena masih ada riya, ada pengen pujian manusia. Seluruh aspek ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ibadah apapun landasannya ikhlas, supaya kita bisa masuk surga, supaya dapat rahmat Allah, ya. Jadi amalan yang kecil lebih baik dari amalan besar. Yang kecil istiqomah, yang besar istiqomah. Lebih unggul yang kecil istiqomah. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Lalu ada seorang sahabat nanya, ya Rasul, ini sahabat nih, levelnya hidup sama Nabi, menyaksikan Nabi, bergaul sama Nabi. Apakah engkau meragukan hati kami tentang istiqomah? Qala na'am. Bayangin, level sahabat aja itu masih diragukan, apalagi kita level manusia yang kadang-kadang ibadah kita, takbiratul ihram kita, Allahu Akbar, masih ingat dengan HP, masih ingat dengan dunia. Tapi kalau para sahabat, Allahu Akbar, dia plong, dunia nggak kelihatan, yang ada ingat mati. Uzkur fi sholatika al-maut. Ketika kita sholat yang ingat cuma satu, bahwa kita mungkin hari ini sholat ini mati hari ini, sehingga muncul khusyuk. Itulah orang yang istiqomah, ya. Kata Nabi, apakah engkau meragukan hati kami? Qala na'am. Bayangin, Nabi masih meragukan hatinya para sahabat. Padahal bagaimana itu para sahabat, sholatnya semalaman suntuk, tahajudnya semalaman suntuk. Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar, itu dia nggak pernah, apa maksudnya? Nggak pernah berhenti sholatnya, ya. Tiada hari tanpa ibadah. Bayangkan. Kemudian innal quluba, sesungguhnya hati manusia itu, kata Nabi, baina usbu'aini min asabiillah. Jadi hati manusia ada di genggaman Allah, seperti jemari-jemari Allah. Hati kita ini milik Allah, saudara. Ada kalanya kita bisa khusyuk, ada kalanya kita tidak khusyuk. Itu hati manusia. Alladzi wasisu fi sudurin nas. Jadi bagaimana kamu minta tadi doanya? Apa? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi minta, ya Allah, mantapkan hati saya di atas ajaran kamu. Salat saya supaya mantap, ibadah saya mantap, haji saya mantap. Minta sama Allah supaya usuh. Karena kata Nabi, hati manusia tidak luput dari godaan iblis, dari godaan nafsu, dari godaan dunia, ya. Nah, oleh karena itu minta sama Allah, ya, supaya kamu itu tetap di atas ajaran agama Allah. Mudah-mudahan kajian istiqomah ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, sehingga surga sudah merindukan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Irhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Siril Fatihah. Ya farij
yalham ya kasifal gham ya man liyam yaghfir warham wa ya dafil bala ya rahman wa ya dafil bala ya rahim da'wahum biha wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.